Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Mari kita awali pagi ini dengan doa dan kita bersama-sama mengawalinya dengan memuji Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lemas. Musim yang panas penghujan buaya, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lemas. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberi kami pagi yang indah, dan biarlah pada pagi hari ini kami betul-betul juga boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan sebelum kami memulai hari kami yang baru. Tolong kami untuk kami bisa mengerti sabda Tuhan, dan lebih dari itu kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan doa pagi kita terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tapi dia tidak mengekang lidahnya, maka dia menipu dirinya sendiri dan seluruh ibadahnya sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menghitung banyaknya kata yang telah diucapkan kemarin, hari kemarin? Berapa banyak sih kita telah berkata-kata, mengucapkan kata-kata? Atau kalau Bapak Ibu lupa, kira-kira berapa banyak kata yang telah Bapak Ibu ucapkan hari ini? Dari kita membuka mata hingga saat ini, berapa banyak kata yang telah keluar dari mulut kita? Konon katanya, tepatnya kata Mbah Google, karena saya coba lihat Google, secara umum rata-rata setiap orang itu
Setiap manusia itu mengeluarkan kata sejumlah 16.000 kata. Bapak Ibu, mari kita renungkan. 16.000 kata dalam satu hari sudah kita ucapkan dan kita hamburkan keluar. Kira-kira berapa kata yang kita pakai untuk membangun orang lain? Atau berapa kata yang kita pakai untuk membuat orang lain menjadi termotivasi hidupnya atau semangat? Berapa kata yang ya kita hambur-hamburkan tanpa arti? Atau jauh lebih buruk lagi Bapak Ibu, berapa kata yang telah kita pakai untuk menghancurkan orang lain, untuk menyakitkan orang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Yakobus itu menuliskan bahwa kata yang keluar dari lidah kita bukanlah sekedar cuma untuk alat berkomunikasi saja. Tidak, akan tetapi lebih dari itu. Kata yang keluar dari lidah kita itu sangat menentukan kemana hidup kita arahkan. Apakah hidup kita ini nanti berhasil atau justru malah hancur? Itu tergantung pada kata-kata yang kita keluarkan. Apakah hidup kita ini penuh dengan damai atau malah petaka? Itu semua tergantung pada kata-kata yang muncul dari lidah kita. Bahkan di dalam kitab Yakobus digambarkan bahwa lidah itu seperti sebuah kemudi yang dapat menggerakkan kapal-kapal yang besar. Mengapa demikian? Bapak Ibu, jika gelas yang diisi penuh hingga meluap-luap, maka apa yang meluap keluar itu adalah apa yang masuk, bukan? Kalau kita melihat gelas itu bisa meluap-luapkan air, tentu tergantung pada apa yang penuh di dalam gelas itu. Nah, begitu juga dengan kata-kata. Apa yang kita ucapkan itu adalah luapan dari apa yang masuk ke dalam pikiran dan hidup kita. Jika apa yang masuk ke dalam pikiran dan hidup kita itu adalah apa yang baik, maka sudah pasti yang meluap keluar itu juga baik. Sebaliknya, jika apa yang masuk ke dalam pikiran dan hidup kita itu adalah apa yang tidak baik, maka sudah pasti yang meluap keluar adalah apa yang tidak baik. Setiap kita dapat saja membungkus kehidupan ini dengan kepalsuan. Pura-pura baik, pura-pura saleh, pura-pura rajin beribadah. Namun kata-kata yang keluar itu tidak dapat menutupi kepalsuan kehidupan kita. Itu sebabnya dalam bacaan kita tadi kita diingatkan bahwa sebaik-baiknya orang, sebaik apapun, sesaleh apapun seseorang, tetapi jika ia tidak dapat mengekang, mengendalikan lidahnya, asal kita emosi langsung keluar, sehingga apa yang keluar dalam mulutnya itu menyakitkan orang lain, maka sia-sialah seluruh ibadah kita. Kebaikan dan kesalehan orang itu sia-sia semua. Apa yang sudah dilakukan oleh orang itu kepada orang lain yang baik menjadi sia-sia karena ucapan kata-katanya yang tajam. Sebab apa yang keluar itu memperlihatkan apa yang masuk. Bapak Ibu, saat ini saya berada di tengah-tengah kebun kaktus. Untuk mencapai tempat ini saya sangat berhati-hati sekali, karena saya takut celana saya tersangkut atau baju saya tersangkut malah sobek, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan rekaman doa pagi ini. Itu hanya kaktus, apalagi kalau seandainya perkataan, kata-kata itu lebih tajam daripada kaktus, lebih menyakitkan daripada kaktus. Kalau kaktus mungkin hanya bisa menyobek baju atau celana, mengkoyakkan baju atau celana, tapi kata-kata bisa menghancurkan hidup seseorang. Lantas apakah ada orang yang perkataannya selalu terjaga dengan baik? Apakah ada orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa perkataan? Apakah ada orang yang tidak pernah menyakiti orang lain melalui perkataannya? Sayangnya orang seperti itu tidak ada. Walaupun kita berupaya dengan keras untuk terus mengekang lidahnya, mengendalikan lidahnya,
agar apa yang keluar itu adalah kata-kata berkat, mungkin kita seringkali jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana caranya supaya lidah kita ini terjaga? Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan lidah ini sehingga apa yang keluar itu berkat dan bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan? Nah, kembali lagi, jika apa yang keluar itu sangat bergantung dengan apa yang masuk, maka mau tidak mau kita harus menyeleksi apa yang masuk dalam pikiran dan hidup kita. Pengekangan lidah tidak akan mungkin dapat terjadi jika kita tidak mulai dengan pengekangan pikiran. Kita harus betul-betul ketat untuk menyeleksi, mengizinkan apa yang masuk dalam pikiran kita. Jangan izinkan sesuatu yang kotor masuk dalam pikiran kita, melainkan izinkan segala sesuatu yang baik, yang adil, yang manis, yang dapat dipuji masuk dalam pikiran kita. Sering-seringlah berlatih untuk memuji orang lain, tetapi memujinya dengan tulus hati loh ya. Izinkanlah pikiran Kristus itu masuk dalam pikiran dan hidup kita. Pikiran Kristus yang mau mengampuni, pikiran Kristus yang selalu mengasihi, pikiran Kristus yang tidak membeda-bedakan orang lain, pikiran Kristus yang selalu percaya bahwa di setiap kebobrokan kita manusia ini pasti selalu saja masih ada kebaikan dari Tuhan yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat dalam perkataan kita. Oleh karenanya, mari mulai pagi ini dan seterusnya kita jaga pikiran kita, karena kita tahu apa yang masuk itu menentukan apa yang keluar. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, tolonglah kami supaya kami betul-betul menjaga apa yang keluar dari mulut kami dengan menyeleksi apa yang masuk dalam pikiran dan hati kami. Tolong kami ketika kami emosi, kami marah, kami kecewa, kami tidak jatuh dalam dosa menyakitkan orang lain melalui perkataan kami. Karena mungkin apa yang telah kami lakukan bisa menghancurkan hidup orang lain. Apalagi kalau kami pernah mengalami hancur hidup kami karena perkataan orang lain. Tolong supaya kami tidak jatuh dalam dosa yang sama. Roh Kudus berkati kami supaya sepanjang hari ini kami dapat mengerti apa yang harus dan pantas untuk masuk kami terima dalam pikiran, dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus menjaga kami. Perkataan kami adalah perkataan yang membangun dan penuh dengan berkat, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada program doa pagi selanjutnya yang dapat Bapak Ibu ikuti terus di kanal YouTube GKI Gatot Subroto Purwokerto setiap hari Selasa dan Kamis mulai jam 5 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam.